Hakikat manusia dalam pandangan Islam yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Alwan Bahtiar, Helen Lintangsari, Hamidah, Nova Yulistiana Putri, dan Harisma Salsabila. Kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada hakikatnya, diciptakannya manusia menurut Islam yakni sebagai makhluk yang diperintah untuk menjaga dan mengelola bumi. Hal ini tentu harus kita kaitkan dengan konsekuensi terhadap manusia yang diberikan suatu kesempurnaan berupa akal dan pikiran yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan kesempurnaan haruslah mampu menempatkan dirinya sesuai dengan hakikat diciptakannya, yakni sebagai penjaga dan pengelola bumi, yang dalam hal ini disebut khalifah. Namun, kebanyakan umat Islam menerjemahkan dengan pemimpin atau pengganti yang biasanya dihubungkan dengan jabatan pimpinan umat Islam sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Akan tetapi, fungsi dari khalifah itu sendiri sesuai dengan yang telah diuraikan di atas sangatlah luas, yakni selain sebagai pemimpin manusia juga berfungsi sebagai penerus ajaran agama yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Selain itu, khalifah juga merupakan pemelihara ataupun penjaga bumi ini dari kerusakan. Yang selanjutnya, asal-usul manusia. Kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman yang keenam, maka sudah sepantasnya kita mengakui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya literatur yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, atau yaitu yang mereka beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3. Dengan memperhatikan ayat tersebut, maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal-usul manusia. Hal ini dikarenakan karena mereka tidak memiliki unsur utama yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu iman kepada yang gaib. Ini sebenarnya tampak pula dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka dalam menguraikan masalah tersebut, yaitu diawali dengan kata kemungkinan, diperkirakan, dan sebagainya. Al-Quran menyebutkan tentang asal mula penciptaan manusia menggunakan beberapa lafal yang berbeda. Penggunaan lafal yang berbeda tersebut pada dasarnya merupakan suatu tahapan penciptaan menuju kesempurnaan. Di antara lafal-lafal yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan asal-usul penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia terbuat dari air. Yang kedua, terbuat dari tanah debu dalam Quran Surat Al-Imran ayat 59. Yang ketiga, manusia terbuat dari tanah liat, Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 11. Yang keempat, manusia terbuat dari tanah lumpur, Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Yang kelima, manusia terbuat dari tanah tembikar, terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Yang keenam, manusia terbuat dari saripati tanah, Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-16. Yang ketujuh, manusia terbuat dari tanah bumi, Quran Surat An-Najm ayat 32. Yang selanjutnya, potensi-potensi manusia. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui akan potensi di dalam dirinya, dan banyak juga orang yang tidak mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Cobalah tanya pada diri kita sendiri atau pada orang-orang terdekat dan orang yang tersayang, apa sih kelebihan kita? Sebagian dari Anda pasti akan bingung untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, namun sulit menjawabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebagian orang beranggapan bahwa kita tidak boleh sombong.
dan jadi tidak boleh membanggakan diri sendiri. Apabila kita merenungkan sejarah kehidupan manusia diawali sejak Nabi Adam dan anak cucunya yang mendiami muka bumi ini, mereka yang dibesarkan oleh perkembangan zaman, lalu disusul dengan terwujudnya kesejahteraan di bumi yang diikuti dengan semakin beraneka-ragaman peradaban dari generasi silih berganti. Berikut ini beberapa potensi manusia seperti menurut agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada potensi akal. Manusia memiliki potensi akal yang dapat menyusun konsep-konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan. Dan potensi ini, manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi. Namun faktor subjektivitas manusia dapat mengarahkan manusia pada kesalahan dan kebenaran. Yang kedua, ada potensi ruh. Manusia memiliki ruh. Banyak pendapat ahli tentang ruh. Ada yang mengatakan bahwa pada manusia adalah nyawa, sementara sebagian yang lain memahami ruh pada manusia sebagai dukungan dan peneguhan kekuatan batin. Yang ketiga, ada potensi kalbu. Kalbu di sini tidak dimaknai sekedar hati yang ada pada manusia. Kalbu lebih mengarah pada aktivitas rasa yang bolak-balik. Sesekali susah, kadang setuju, kadang menolak. Kalbu berhubungan dengan keimanan. Kalbu merupakan wadah dari rasa takut, cinta, kasih sayang, dan keimanan. Karena kalbu ibarat sebuah wadah, ia berpotensi menjadi kotor atau tetap bersih. Yang keempat, ada potensi fitrah. Manusia pada saat lahir memiliki potensi fitrah. Fitrah tidak dimaknai melulu sebagai sesuatu yang suci. Fitrah di sini adalah bawaan sejak lahir. Fitrah manusia sejak lahir adalah membawa agama yang lurus. Namun kondisi fitrah ini berpotensi tercampur dengan yang lain dalam proses perkembangannya. Yang kelima, ada potensi nafs. Dalam bahasa Indonesia, nafs diserap menjadi nafsu yang berarti dorongan kuat untuk berbuat kurang baik. Sementara nafs yang ada pada manusia tidak hanya dorongan berbuat buruk, tetapi berpotensi berbuat baik. Dengan kata lain, nafs ini berpotensi positif dan negatif. Hakikat nafs pada diri manusia cenderung berpotensi positif. Namun, potensi negatif daya tariknya lebih kuat daripada potensi negatif. Oleh karena itu, manusia diminta untuk menjaga kesucian nafsnya agar tidak kotor. Kelemahan-kelemahan manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, di balik itu semua, ternyata Allah juga mengkaruniai kita potensi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu 1. Suka membantah, yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, bersifat lemah. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, ada zalim dan bodoh. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang keempat adalah senang bermaksiat, yang terdapat pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 5, yang artinya bahkan manusia itu hendak bermaksiat terus-menerus. Yang kelima, mencintai kehidupan manusia, yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 20, yang artinya sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, melampaui batas, terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6, artinya
Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, malas berbuat baik. Yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 21, artinya, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Yang kedelapan adalah tergesa-gesa. Terdapat dalam Quran surat An-Anbiya ayat 37, yang artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkan dengan segera. Yang kesembilan adalah senang berkeluh kesah dan gelisah. Terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Yang ke-10 adalah kikir. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 100, yang artinya, katakanlah, kalau seandainya menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaanku itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat manusia. Secara garis besar, terdapat 3 sifat manusia dalam Al-Quran, yaitu orang yang mukmin, kafir, dan sifat orang munafik. Dari ketiga golongan tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran. Yang pertama adalah sifat orang mukmin. Orang mukmin memiliki sifat yang pertama adalah khusyuk dalam sholat, yang terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Hal ini tertera pada surat Al-Mu'min ayat 3. Yang ketiga adalah rendah hati. Pada rendah hati terdapat pada surat Al-Furqan ayat 63. Yang keempat adalah mau membayar zakat dan tidak berlebihan, yaitu terdapat pada surat Al-Mu'min ayat 4. Yang kelima adalah menjaga kemaluan, di mana seseorang yang mukmin akan menjaga kemaluan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Mu'min ayat 5-6 yang berbunyi, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Yang keenam adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membunuh kecuali dengan hak, dan tidak berzina, yaitu yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukannya, yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan atau dosa. Yang ketujuh adalah memelihara amanat dan menempati janji. Hal ini itu tertera pada surat Al-Quran Al-Mu'min ayat 8. Yang ke-8 adalah menjaga sholat, yang berbunyi, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Hal ini tertera pada surat Al-Mu'min ayat 9. Yang ke-9 adalah bertaubat dan beramal soleh. Hal ini tersebut terdapat pada Al-Furqan ayat 71 yang berbunyi, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang ke-10 adalah selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertera pada Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang selanjutnya adalah sifat orang kafir. Di dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, kata dan sifat-sifat
orang kafir dan variasinya dituliskan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah, antara lain yaitu yang pertama adalah berburu sangka terhadap takdir Allah. Hal ini telah ditera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Yang selanjutnya adalah tidak mau menerima nasihat. Hal ini telah dicantumkan pada surat Al-Baqarah ayat 6, di mana tentang golongan kafir ini menurut Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar mengklarifikasi menjadi 3 macam. Pertama, orang mengetahui kebenaran namun ia dengan sengaja mengingkarinya. Jumlah orang kafir inilah yang paling sedikit. Kedua, orang yang tidak mengetahui kebenaran namun tidak ingin mengetahuinya dan tidak suka untuk mengetahuinya. Mereka bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan kebenaran. Yang ketiga, orang yang telah sakit jiwa dan hatinya. Ia tidak merasakan nikmat kebenaran dan tak ada ketertarikan di dalam hati mereka untuk menemukan kebenaran. Yang selanjutnya adalah sifat orang munafik. Munafik adalah merupakan salah satu penyakit yang merusak hati umat manusia. Karakter utama orang munafik adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Beberapa karakter orang munafik dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama adalah pendusta. Yang kedua, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sombong dan tidak mau beriman. Yang keempat, membuat kerusakan. Yang kelima, menganggap orang beriman sebagai orang yang bodoh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa karakter orang munafik dalam surat Al-Baqarah merupakan sifat-sifat yang banyak dimiliki oleh orang-orang di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Orang munafik yang dimaksud adalah para pembesar yang menyatakan diri sebagai muslim tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Selain ayat-ayat di atas, ada sebuah hadis yang menyatakan sifat-sifat orang munafik sebagai berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafikin salasun idza hadasa kadzdzaba wa idza adza ahlafa wa idza tumina khana, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang hanya mampu bergerak di ruang yang terbatas. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Isra ayat 70. Di samping mampu berpikir dan serta mempunyai pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat, ini berarti manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut an-nafs al-insaniyat. Prinsip inilah yang betul-betul membedakan manusia dari segala makhluk lainnya. Titik kelebihan-kelebihan tersebut tidak diberikan Allah kepada makhluk lain selain manusia, dan telah pula menyebabkan mereka memperoleh kemuliaannya. Kemuliaan manusia bisa melebihi kemuliaan malaikat. Seperti yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu, karena manusia dibekali akal yang hanya bisa berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia pada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan nafsu dan godaan setan. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Manusia memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Sang Pencipta. Seperti yang disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.